para ketua adat 4 golongan kami atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan yang baru terbentuk, kami mengucapkan terima kasih banyak atas restu dan berkat Tuhan dan alam serta leluhur yang telah Bapak-bapak berikan kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita ini membutuhkan restu, pembimbingan, pendampingan dari kita semua. Dengan restu berkat yang Bapak-bapak berikan, kita harapkan anak-anak ini akan terus tumbuh, berkembang, dan suatu saat mereka akan menggantikan kita dalam pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Yang kedua, kepada masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sama-sama juga ikut memberikan restu. Kita juga ikut membimbing, mendampingi anak-anak kita, karena orang bijak mengatakan bahwa kalau kita mau lihat masa depan suatu bangsa, itu cukup lihat anak-anak mudanya saja. Kalau anak-anak mudanya baik, maka kita bisa memperkirakan, bisa memprediksi bahwa bangsa ini ke depan akan menjadi bangsa yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, mabuk-mabukan, narkoba, malas-malasan, maka kita juga bisa memprediksi bahwa bangsa ini ke depan akan menjadi bangsa yang kurang baik. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk sama-sama menjaga, membimbing, dan mendampingi anak-anak kita. Kita orang tua punya kebanggaan itu cuma satu saja. Kita keluar rumah dengan kepala tegak, kita tepuk dada kalau kita lihat anak-anak kita itu berhasil. Tapi kalau anak-anak kita gagal, maka kita keluar rumah dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang bisa kita banggakan kalau anak-anak kita gagal. Oleh karena itu, kita semua punya kepentingan yang sama, bahwa kita harus berupaya mendampingi anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang berhasil di masa yang akan datang. Dan yang ketiga terakhir, untuk Pak Ketua dan seluruh pengurus Pemuda Marin yang baru dikukuhkan, atas nama pemerintah dan masyarakat, kami juga mengucapkan selamat dan sukses atas amanat, restu dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh para orang tua kita. Ada beban yang besar yang ditaruh di pundak adik-adik sekalian. Pemuda adalah penjaga marwah, penjaga harga diri. Jadi orang tua itu pemegang otoritas, tapi yang menjaga marwah adalah para pemuda. Jadi orang tua kita bilang ada 3 hal yang dulu orang tua sampaikan kepada kita. Pertama, kalau kita kehilangan harta benda, itu nilainya sama dengan kita tidak kehilangan apa-apa. Harta benda materi itu tidak ada nilainya, bisa kita cari. Yang kedua, kalau kita kehilangan nyawa, nilainya sama dengan kita kehilangan setengah saja, separuh dari diri kita hilang. Yang ketiga, kalau kita kehilangan harga diri, nilainya sama dengan kita kehilangan segala-galanya. Harga diri lebih penting dari nyawa. Sepanjang sejarah peradaban manusia, orang tua mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan harga diri. Jadi harga diri ada di tangan anak-anak muda. Anak-anak muda harus menjaga marwah, kehormatan, dan harga diri orang tua, harga diri bangsa dan negara. Tidak boleh bikin salah. Hati-hati, tadi ada amanat yang sangat besar yang diberikan kepada anak-anak sekalian di pundak anak-anak sekalian. Anak-anak muda adalah penjaga dan pemburu. Saya kemarin bilang di Kampung Imbuti bahwa dulu orang tua kita kalau pergi berburu, itu mereka bawa anjing-anjing pemburu.
Kalau kita berburu jalan kaki, anjing-anjing pemburu itu jalan di depan. Orang tua itu ikut dari belakang. Tapi kalau kita pakai perahu, anjing-anjing itu di depan perahu. Kita manusia itu di tengah dan di belakang. Walaupun kita jalan di dalam kegelapan, anjing-anjing itu mereka kasih tahu kita binatang ada di mana. Babi kah, rusa kah, kasuari kah. Mereka tunjukkan kepada kita binatang ada di mana, dan mereka akan mengepung binatang lalu kita tinggal tangkap saja. Kalau kita sudah bawa pulang binatang ke kampung, kita suruh masyarakat potong dan bagi semua dari ujung kampung sampai ujung kampung. Tapi anjing-anjing itu tidak boleh makan sembarang. Hanya ada bagian-bagian khusus dari dalam binatang buruan itu yang boleh dikasih kepada anjing-anjing pemburu itu, supaya anjing-anjing itu tambah pintar, tambah tajam nalurinya. Karena anjing-anjing itu menjaga kita dari pencuri, dari perampok. Mereka menjaga rumah kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Bahkan mereka menjaga kita dari setan juga. Jadi mereka tuh tidur di depan rumah. Kalau ada pencuri lewat, mereka gonggong. Kalau ada perampok lewat malam, mereka gonggong. Bahkan kalau ada setan lewat pun mereka gonggong. Hanya saya bilang saat ini, kita punya anjing-anjing pemburu ini, orang lain sudah kasih makan sampai sudah terlalu kenyang sekali. Sampai anjing-anjing ini sudah tidak bisa gonggong lagi. Karena terlalu kenyang, jadi dorang ada tidur saya di depan rumah, lihat-lihat saja begini. Ada pencuri lewat, dorang tidak bisa gonggong lagi. Ada perampok lewat, dorang sudah tidak bisa gonggong lagi, dorang hanya lihat-lihat saja. Bahkan sampai setan lewat pun dorang hanya lihat saja. Oleh karena itu, anjing-anjing pemburu tidak boleh makan sembarang. Tidak boleh minta-minta orang makan. Makan dari dusun sendiri dan minum air dari sumur sendiri. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat siang, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.